Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Mana ketua kelas? Oh ya, silakan disiapkan dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Sudah siap belajar? Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Oke. Jadi kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Guru mulai, ya, alangkah baiknya karena kegiatan kita hari ini adalah kegiatan praktikum, ya. Olehnya itu nanti mohon kehati-hatian dalam menggunakan alat, memakai alat, apalagi sebentar kita akan berkolaborasi dengan api, ya, sehingga nanti tolong kehati-hatiannya dalam melakukan praktikum itu diutamakan. Bisa ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita udah belajar di konsep tekanan pada zat cair. Ada yang masih ingat di konsep tekanan pada zat cair? Hukum apa yang berlaku di dalam situ? Di tekanan hidrostatis atau zat cair? Hukum good. Hukum Pascal. Nah, di dalam konsep hukum Pascal dia menyatakan bahwa pada ruang yang tertutup tekanannya itu akan disebarkan ke seluruh area yang sama besarnya, gitu ya. Nah, kaitannya dengan itu, sekarang Bapak akan membuat sebuah ilustrasi, gitu ya, terkait dengan materi kita hari ini. Silakan diperhatikan. Apa yang Pak Guru pegang? Gelas. Ada isinya nggak? Ada. Apa isinya? Air. Oke. Posisi gelas ini terbalik atau dia posisinya seperti yang tidak terbalik? Pertanyaan. Ini pelapisnya apa ya? Tisu atau kertas. Pernah perhatikan kondisi kertas, ciri-ciri kertas? Kalau kena air apa yang terjadi di kertas? Hancur. Ada lagi robek. Apa lagi? Ya tak? Pasti cepat hancur kan? Sekarang Anda bisa bayangkan nggak? Kita kondisinya sekarang kertasnya kita gunakan sebagai penutup. Penutupnya pakai kertas dengan kondisi air di dalamnya. Kok nggak terjadi tumpah? Gitu ya? Nah, ini yang nanti akan menjadi permasalahan kita. Nah, nanti kita akan selesaikan dengan kita melakukan sebuah percobaan. Nah, dari percobaan yang ada nanti kita bisa selesaikan. Kenapa bisa? Sebuah kertas yang cirinya tadi gampang robek, cepat hancur kalau kena air, kok bisa jadi penutup yang kemudian bisa menutup air sampai nggak bisa mengalir. Gitu ya? Nah, itu hal yang kita akan lakukan sebentar, ya. Selanjutnya. Nah, kalau ilustrasi yang ada tadi, maka materi kita hari ini adalah tekanan pada zat gas. Oke. Pada zat gas. Nah, dari ilustrasi tadi ya, bahwa kenapa bisa sebuah kertas sebagai penutup yang cirinya kalian tadi sebutkan, bisa cepat hancur, Pak, gampang robek, apalagi kalau kena air, ya tak? Ternyata dia bisa menutup, ya, menutup dari air yang ada dalam gelas yang kita kondisikan dalam kondisi terbalik. Nah, fenomena ini yang nanti kita akan bisa selesaikan. Kenapa bisa, gitu ya? Nah, untuk lebih jelasnya
hari ini. Nah, jadi pertanyaannya ntar yang harus Anda jawab, mengapa ya, air yang ada dalam gelas yang dalam kondisi terbalik dengan ditutup dengan sebuah kertas kok nggak bisa tumpah? Nah, itu fenomena yang akan kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, kita akan ada beberapa tujuan yang anak-anakku harus capai hari ini. Ya, setelah nanti Anda melakukan praktek, kemudian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, anak-anakku sekalian nanti akan bisa menyelesaikan, atau setelah pembelajaran kita hari ini, tujuan yang anak-anakku bisa capai ada 3. Yang pertama, anak-anakku sekalian bisa memahami konsep dasar dari tekanan atmosfer. Kenapa kata atmosfer yang ada? Karena berkenaan dengan judul kita, yaitu pada zat gas. Jadi zat gas itu adanya di atmosfer kita ini. Gitu ya. Berikut yang kedua, mengamati pengaruh tekanan dan suhu terhadap volume gas. Nah, jadi nanti, ini, jadi Pak Guru buat lagi ini, ya. Ini nanti kita bisa mengamati. Apa yang mau diamati? Nah, ada nggak pengaruhnya, gitu ya? Tekanan gas terkaitnya dengan volume yang akan mengembangkan ya balon yang ada di atasnya. Kemudian yang ketiga, menganalisis data setelah Anda melakukan praktikum sebentar. Jadi ada 2 kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah membuktikan ya bahwa yang tadi Bapak ilustrasikan, air di dalam gelas kita tutup pakai kertas kok nggak bisa tumpah, gitu ya. Nah, itu kemudian nanti kita akan praktikum terkait dengan kita mau menganalisis bagaimana datanya nanti yang bisa dihasilkan. Ya, apakah benar dengan pengaruh perubahan suhu, ya, perubahan suhu bisa membuat tekanan itu menjadi besar, gitu. Ya, nah, membuktikannya ntar, ya, balon dalam posisi belum mengembang, apa benar dengan suhu yang besar? Suhunya dari mana? Nah, makanya tadi saya katakan bahwa nanti kita berkolaborasi dengan api. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Oke, good. Nah, olehnya itu nanti kita ingin lihat caranya adalah sebelum Anda panaskan balonnya, ntar diukur pakai mistar berapa senti lebarnya. Bisa dipaham? Nah, setelah itu nanti setelah dipanaskan apakah terjadi pengembangan. Jadi kalau mengembang, hasil pengembangnya kita ukur lagi. Bisa dipaham ya? Nah, itu yang kegiatan kita hari ini yang kita akan lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak dulu video terkait dengan pembelajaran kita hari ini untuk menambah ya pemahaman kita terkait konsep tekanan pada zat gas. Good. Oke, bisa ya? Silakan diamati. Di video ini kita akan belajar tentang tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Di video sebelumnya kita udah belajar tuh tekanan itu ada 3 jenis, yaitu tekanan zat padat, cair, dan gas. Di video sebelumnya kita udah belajar tuh apa tekanan zat padat dan zat cair. Pada video ini kita akan belajar tentang tekanan gas atau tekanan udara. Nah, ternyata gas meskipun dia ringan, dia bisa memberikan tekanan ya. Contohnya ketika kalian meniupkan balon, maka udara yang kalian tiupkan akan menekan si balon sehingga dapat mengembang. Ini adalah salah satu contoh bahwa udara atau gas bisa memberikan suatu tekanan. Ada juga gas di sekeliling kita yang dinamakan dengan udara atau atmosfer. Di tempat yang tinggi seperti di puncak gunung biasanya tekanannya rendah karena minim udara. Sedangkan di tempat yang rendah tekanannya dia semakin tinggi karena udaranya semakin banyak. Jadi seperti itu. Nah, pertama kita akan membahas tentang gas dalam ruang tertutup yang dibahas dalam buku Boyle. Menurut hukum Boyle, pada suhu tetap, volume gas dalam ruang tertutup akan berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi diingat ya, di sini volume gas berbanding terbalik dengan tekanan.
Nah, di sini ada Jadi dalam konsep tekanan pada zat gas ternyata juga punya hukum. Di zat cair kemarin ada, ya. Zat cair ada 2 malah, ya. Ada Pascal, ada RC. Nah, sekarang di dalam konsep tekanan pada atmosfer atau tekanan pada zat gas, dia juga punya hukum, yaitu hukumnya adalah dinamakan hukum Boyle, gitu ya. Kenapa hukum Boyle? Karena penemunya namanya Boyle. Andainya penemunya adalah Rifki, pasti dia sebut di situ hukum Rifki. Gitu ya. Nah, karena Boyle lah yang menemukan. Siapa suruh terlambat lahir, gitu ya. Oke, dalam konsep di hukum Boyle dia nyatakan bahwa lihat pada suhu tetap itu berarti tidak boleh tidak boleh berubah suhunya, harus tetap gitu ya. Jadi kalau suhunya 30 ya harus 30, konstan 30 gitu ya. Volume gas dalam ruang yang tertutup ya, itu akan berbanding terbalik. Dengan apa? Dengan tekanan. Tahu berbanding terbalik? Nah, berarti dia konsepnya P itu akan sama dengan V. Artinya apa? Kalau tekanannya besar, volumenya syaratnya harus kecil. Karena berbanding terbalik. Gitu ya? Bisa dipaham? Nah, kapan dia volume kecil? Kalau volumenya besar, bagus sekali ya. Ini kecil, kalau ini dia besar. Itulah yang konsep berbanding terbalik. Good. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Apalagi? simulasi tentang pembuktian hukum Boyle. Ya, jadi di sini ada suatu gas di dalam kotak ininya ada gasnya, dan dia punya tekanannya sekitar 122,8 atau 7 ya, pokoknya sekitar 122 atm atau atmosfer. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini sambil dicatat ya, sambil dicatat bagi yang penting-penting nanti untuk mengerjakan LKM Anda punya dasar, ya, punya dasar untuk kita mengerjakannya, gitu ya. Oke, mari kita lihat kalau kita besarkan volumenya, nah seperti ini. Nah, kalau volume jadi berbesar, coba lihat angka tekanannya. Ternyata tekanannya di sini semakin turun. Ya, atau kita berbesar lagi. Yang Anda bisa perhatikan gelembung-gelembungnya ini. Apa yang terjadi? Kalau volume ruangannya, ini kan ruangan ya, saya perlebar, yang terjadi di gelembung-gelembung apa? Menyebar. Artinya apa? Gelembungnya semakin merenggang. Merenggangnya gelembung itu menyebabkan apa? Good. Tekanannya menjadi turun. Karena apa? Volumenya diperbesar. Itulah yang disebut dengan ini. Oke. Bisa? Oke, good. Sekarang kita lihat lagi. Ini volumenya, otomatis tekanannya juga akan semakin turun ya. Jadi seperti itu. Apa kita cari lagi? Oh, ini malah turun drastis ya. Tekanannya yang awalnya 122 jadi 45. Kalau kita kecilin lagi volumenya, otomatis tekanannya naik kembali. Jadi udah terbukti ya bahwa di dalam ruang tertutup dengan suhu tetap, ketika volumenya naik, tekanannya turun. Ketika volumenya turun, tekanannya malah naik. Jadi yang benar ya ini berbanding terbalik. Nah, di sini di hukum Boyle, menurut dia hasil kali antara volume dan tekanan pada suatu gas itu nilainya adalah tetap. Jadi P dikali P sama dengan tetap, sehingga jika terjadi perubahan maka hasilnya akan tetap dan diperoleh persamaan P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2, di mana P adalah tekanan satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal, dan volume
V, Y-nya adalah volume di dalam gas, satuannya meter pangkat 3. Nah, salah satu apa? Ini secara matematis dapat dirumuskan ya bahwa dalam konsep hukum Boyle P dikali V itu sama dengan konstan. Artinya apa? Nah, anggaplah P1 itu tadi kalau di ilustrasi yang itu tadi ada pompa ya. Nah, pompa itu kita anggap adalah tekanan di wadah pertama. Ya. Nah, gas yang kita tekan di dalam pompa itu kita anggap sebagai volume yang pertama. Sekarang volume yang kedua di mana? Di wadah yang Anda lihat banyak gelembung tadi. Paham? Nah, bagaimana tekanannya? Bisa dilihat pakai alat pengukur tadi. Bisa dipaham? Bisa ya? Nah, itu maka secara matematis dapat ditulis P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Inilah yang dianggap konstan atau tetap bila mana? Bila mana apa? Jika suhunya oke, good. Suhunya harus tetap. Kapan suhunya berubah? Ikut berubah. Gitu ya? Jelas? Oke. Aplikasi dari buku Boyle adalah pompa dari ban sepeda. Jadi ketika ini pompanya didorong, maka volumenya akan mengecil. Nah, ketika udara volumenya mengecil, maka tekanannya membesar sehingga udara bisa terdorong masuk ke dalam. Oke ya. Sudah jelas ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Nah, kalau tidak ada, sekarang saya akan bentuk kelompok. Nah, karena ini banyak yang tidak hadir, mana ke kelas tadi? Banyak yang tidak hadir ya. Saya bagi kelompok yang saya bentuk kemarin. Nanti tinggal saya tambah-tambah. Bisa? Kita buat dulu kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. 6 kelompok kemarin ya? Oke, silakan bergerak. Ntar kalau kurang berarti kita buat jadi 5. Semua bawa alat bahan ya? Oke, sebentar kita praktekkan. Ayo cepat. Cepat sedikit. Di sini aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo bergerak. Apa ada itu lah? Sudah? 1. Mana kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada. Bergabung saja. Nanti bergabung di sini. Sini. Oke. Kelompok berapa? 2. Mona, Zahira di sini aja. Sini. Kurang karena di sini kurang. Ayo, sini saja. Mau mana? Itu laki-lakinya enggak ada. Ini ke situ. Amira ke sini aja, Amira. Nih. Supaya tidak membentuk kelompok lagi. Atau ke sini lah ya, semua. Sini. Karena kalau cuma 2 orang bagaimana caranya itu? Situ. Sama Aldo. Ayo. 1, 2, 3, tinggal 4 ya.
Silakan diperhatikan LKM-nya. Bila mana ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya pikir itu perintahnya, prosedurnya cukup jelas. Tapi bila mana ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Jadi kegiatan kita hari ini ada dua ya. Yang pertama adalah ingin melihat tekanan atmosfer dalam menggunakan gelas, ya. Betul nggak tekanan itu berpengaruh ya terhadap volume gitu ya. Nah sekarang sebentar, kondisinya Anda isi gelas dengan cara yang hampir penuh gitu ya. Kemudian Anda lapisi dengan kertas, kemudian balik. Bagaimana kondisinya gitu ya. Setelah itu Anda kurangi airnya. Apakah kondisinya sama atau berbeda gitu ya, supaya kita ingin buktikan betul nggak gitu ya. Bisa dipaham? Bisa? Itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, ilustrasinya nanti adalah kita menggunakan gelas Erlenmeyer sebagai tabung ya. Anggap dia adalah sebuah tabung nanti. Tabung itu yang kita akan berikan pemanasan. Ya, jadi kita akan menggunakan sumber api untuk memperoleh panas, suhu panas gitu ya. Kemudian nanti yang kita lihat adalah mengembang tidaknya balon yang kita simpan di atas tabung. Bisa dipaham? Bisa dimengerti? Oke. Nah, untuk melakukan silakan dibaca dan dipraktekkan hal-hal yang ada di dalam LKM. Saya persilakan. Ya. Ya. Iya. Tulis di LKM-nya aja. Nah, silakan dipraktekkan. Ini tuh, berjawab. Ya, sudah ya. Oke, silakan. Bila ada yang tidak dipahami, silakan acungkan tangan, kemudian silakan bertanya. Bila ada yang belum paham, silakan diamati juga materi kita hari ini, ya. Sambil Anda melakukan praktikum. Jadi ada yang melakukan praktikum bareng 2 orang, kemudian ntar Anda jelaskan ke temennya. Oh ternyata gini tadi hasilnya gitu ya. Oke, untuk yang kegiatan 2 boleh nanti disimak karena ini jumlahnya nggak banyak. Jadi disilakan dilihat aja di depan ya. Ya silakan praktik. Silakan. 2 lapis. Oke dah. Oke. Nah sekarang lihat mencengkung. Dia cekung? Iya. Nah, kenapa dia cekung? Nah, makanya di dalam LKM disuruh gambar dah. Gambar bagaimana ilustrasi ininya. Kita, Pak. Nah, coba. Langsung balik aja kita sendiri. Coba balik. Langsung. Nah, sekarang udah tumpah ya. Nah, ini karena tertutup rapat, kemudian ada tekanan dari atmosfer menekan. Nah sekarang kenapa airnya nggak tumpah ke bawah? Sebenarnya ini tekanan dari tabungnya ada nggak? Ada ya. Nah kemarin kita udah belajar di hukum Pascal, di hukum Archimedes, di konsep Archimedes ya. Di zat cair itu semua benda yang ada dalam sebuah ruang pasti memiliki gaya apung, good ya. Gaya apung inilah yang membuat ya. Gaya apung ini juga yang membuat gaya tarik ke atas itu juga dia punya di dalam sini. Sehingga antara gaya apung, gaya gravitasi ke bawah ini baku tolak
Iya, satunya mau ke bawah, satunya mau ke atas. Karena kedua-duanya saling melakukan, sehingga ini terdorong. Nah, kalau sekarang, kalau ini terdorong, berarti mana yang kuat? Gaya ke bawah atau gaya ke atas? Oke, good. Berarti gaya ke atas yang lebih kuat. Gitu ya? Bisa dipaham? Oke, next. Nah, nanti kita tinggal lihat yang ini bagaimana hasilnya. Nah, ini berarti belum ada gasnya. Itu tuh. Oke ya, dan silakan dikerjakan. Sebentar masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasilnya. Di akhir pertemuan nanti akan ada asesmen yang Anda akan harus jawab, ya. Kemudian asesmen itu pasti akan berkenaan dengan apa yang Anda sudah lakukan, gitu ya. Bisa dipaham? Nah, makanya dilakukan dengan benar. Kemudian dijawab di LKM-nya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Insya Allah nanti akan Anda bisa jawab asesmen yang Pak Guru berikan. Oke ya, sambil dipraktekkan, silakan bagi yang butuh konsep. Ini di depan juga ada, ini saya tampilkan ya. Siap. Nah, bagaimana? Bagaimana? Tanya, di sini tuh, Mas. Iya, bisa langsung di bukunya juga. Oh, ada nggak usah. Oke, ada lagi? Ini mana? Bisa di bukunya boleh, di sini juga boleh. Ini gelas apa nih? Setengah. Kalau gelas penuh enggak netes. Kalau penuh? Kalau di setengah tahu ada netes. Kalau penuh tidak. Kenapa begitu? Gelasnya kalau lebih banyak Tadi toh di ilustrasi volume, dah. Nah, jadi kalau dia lebar, dia punya volumenya, nah tekanannya akan menjadi kecil. Karena dia kecil, maka akan ada muncul kebocoran, gitu kan? Nah, sehingga ada tetesan. Tapi kalau penuh, nah itu kan volumenya besar. Nah, kalau volume besar, nah itulah menyebabkan tekanannya menjadi juga besar. Bagaimana? Bagaimana? Iya. Ini namanya turun. Ini turun. Ini berarti naik. Itu kan sama dengan ke volume. Artinya kayak gini. Bacanya kayak gini nanti. Balon yang menyusut itu diakibatkan oleh gas yang sudah mendingin. Itu diakibatkan oleh siapa? Oleh suhu yang turun, sehingga volumenya juga ikut turun. Karena volumenya turun, maka tekanannya juga turun. Nah, begitu bacanya. Oke? Bagaimana ini? Sudah? Tahu baca ini? Nah, jadi kayak gini. Pada saat terjadi pemanasan, maka nanti ukuran balon yang awalnya segini sekarang menjadi besar. Nah, kenapa besar? Karena ternyata balon melakukan pengembangan. Mengembangnya balon itu diakibatkan oleh adanya gas yang ada di dalam sini. Ya? Nah, di dalam situ menyebabkan gas yang di dalam air akan memuai. Memuai itu kayak kemarin yang terjadi perubahan. Kalau cair jadi gas, apa namanya? Menyublim. Hah? Nah, kalau padat itu berarti dari gas jadi es batu. Dari air jadi es batu. Nah, itu jadi padat. Nah,
Jadi nanti setelah memuai maka suhu naik. Dengan suhu naik maka volumenya juga ikut naik. Sehingga tekanan di dalam airline layer akan mendorong balon untuk bisa mengembang. Naik itu begitu. Oke? Sudah mulai kan? Nah ini. Nah, sudah agak mulai ini. Tapi belum. Ini harusnya panas sekali kecuali. Harusnya lilin besar kayaknya. Karena suhu naik menyebabkan volume juga ikut naik, sehingga menyebabkan tekanannya mendorong balon. Oke, ada yang sudah? Ada kelompok yang sudah? Yang sudah nanti bisa dipresentasikan bagaimana hasilnya. Nah, kalau nanti ada yang persentase ya, maka yang lain mendengarkan. Bila mana ada yang harus dikonfirmasi, nanti dikonfirmasi langsung aja. Supaya ada kejelasan bahwa ya, misalkan ada yang harus diluruskan atau konsepnya harus diperbaiki. Nah, seperti itu ya. Oke, ada kelompok sana? Puruji, sudah? Sedikit lagi, oke. Cepat-cepat ya, karena setelah presentasi, insya Allah kita bisa ke konsep asesmen. Soalnya nggak banyak. Cari buku-buku. Bagus kayaknya kalau dimasak. Coba dimasak. Dimasak di ronggol. Sudah tapi belum terlalu besar. Karena tidak mendidih itunya airnya apa? Coba kalau pakai air panas ini. Cepat itu. Coba pakai air panas. Gitu. Saya pakai air panas dulu. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Panasnya Pak. Masih. Ada sih kompor? Ada. Kompor? Ada. Panasnya.
Ay, tambah pendek. Bagaimana caranya, Dik? Hmm? Oke. Gimana? Ada? Selesai? Nanti bacain dia aja. Siap? Balon menyusut karena gas mendingin dikarenakan suhu yang menyusut. Suhu tidak menyusut, suhu yang turun. Suhu turun. Tak? Pada saat suhu turun, akibatnya ya volumenya turun, tak? Bagaimana? Kenapa itu? Ukuran balon tadi 6 cm. Iya. Nah, nanti setelah dipanaskan berarti jadi berapa? Iya. Ini sudah mengembang ini. Coba mana mistarmu tadi? Sudah ada gasnya tak? Coba pegang. Tak? Ada gasnya tak? Nah. Ini akibat dari gas yang ada dalam Erlenmeyer mendorong naik ke balon. Nah, sehingga ini sekarang ada gasnya ya. Tadi kan tidak ada. Tak? Sekarang ukurannya apakah tetap sama?
sudah berubah. Sekarang sudah jadi 6,8. 6,8. Balonnya sekarang jadi 6,8. Tadi 6 berapa tadi? 6,2. Hah? Sekarang sudah 6,8, berarti sudah 0,5 ada kenaikan gas di dalam balon. Gitu ya. Oke, ada yang sudah? Ada yang presentasi kelompok 1? Mana kelompok 1? Nah, baca mis saja. Di depan saja bagus. Ayo. Boleh di bangkunya aja. Dibacakan saja hasil diskusinya pengisian dari LKM. Jadi pengisian dari LKM itu sudah mewakili bahwa konsep itu yang kita dapatkan di dalam materi tekanan pada saat gas. Ya. Kelompoknya Eka sudah? Diva sudah? Urusi sudah? Apa lagi? Arti ini isi bola apa ini? Nah, suhu naik sehingga volume juga ikut naik yang menyebabkan tekanan mendorong balon supaya dia mengembang. Nah. Sudah? Presentasi. Baca saja. Baca yang hasilnya yang sudah dia. Sampai di sini tuh. Oke, silakan. Ya, silakan yang lain didengarkan, disimak bila mana ada kelompok yang presentasi. Nah, silakan kelompoknya Rifki. Sebut. Ya, di bangkunya aja. Yang lain tolong disimak ya. Oke, silakan berdiri. Berdiri supaya dilihat. Ya. Tolong yang lain diperhatikan, didengarkan apa yang dipresentasikan supaya nanti kalau ada yang match, yang enggak sepaham, boleh nanti diacungkan tangan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil dari kami untuk tekanan pada zat gas. Kondisi gelas jika penuh, pengawatannya airnya tidak tumpah. Penjelasan singkatnya karena tekanan atmosfer, tekanan kertas dan air dari bawah lebih besar daripada tekanan udara dalam gas. Ya. Kondisi gelas setengah, air tidak tumpah atau sedikit menetes jika kertas tidak rapat. Tekanan atmosfer tetap menahan kertas. Ruang udara di atas air membantu keseimbangan tekanan. Pada praktikum kedua, kondisinya saat pemanasan, ukuran balon awalnya adalah 0 sampai 2 cm longgar. Sementara ukuran balon akhirnya adalah 5 sampai 10 cm mengembang. Pengamatan lainnya, balon mengembang karena gas di dalam airline layer menguap, suhu naik, volume naik, tekanan mendorong balon. Oke, perhatikan ya, apa yang naik sehingga balonnya seperti itu. Oke, next, lanjut. Kondisi pendinginan, ukuran awal balon adalah 5 sampai 10 cm mengembang. Ukuran balon akhir di 0 sampai 2 cm dalam keadaan menyusut. Balon menyusut karena kembali. gas mendingin, suhu turun dan volumenya turun. Tekanan turun. Analisis datanya praktikum pertama, tekanan atmosfer dari luar bawah kertas sama dengan 1 atm atau 10.000 kg per meter persegi. Jauh lebih besar daripada tekanan dari berat air. Oke. Misal 0,1 atau 0,2 atm. Oke, siap. Terus. Tekanan ini menekan kertas ke atas sehingga air terjatuh. Lalu praktik kedua, Enggak sudah. suhu naik, partikel gas bergerak lebih cepat, naik, balon mengembang atau volume naik. Saat didinginkan, suhu turun, partikel gas melambat, tekanan turun,
balon menyusut, dan volume turun. Hubungannya adalah tekanan berbanding lurus dengan suhu jika volume tetap. Prinsip hukum Gay-Lussac. Lalu perbandingannya adalah praktikum 1, tekanan atmosfer menahan benda, kertas, air, dan air. Lalu praktik kedua, tekanan dari dalam gas akibat panas mendorong balon keluar. Tekanan atmosfer selalu ada dan berperan sebagai interferensi tekanan. Oke. Lalu kesalahan dan solusinya, kertas basah dan atau lemah, air tumpah. Solusinya, gunakan kertas karton tebal dan kering, tekan rapat. Lalu kesalahan berikutnya, api terlalu panas, balon meleleh. Solusinya, panaskan perlahan, jaga jarak, gunakan satu tangan. Lalu kesalahan berikutnya, balon longgar menjadi bocor, gas bocor. Solusinya, pasang balon rapat, gunakan karet gerak pengikat. Kesimpulannya yang kita dapat adalah tekanan atmosfer adalah tekanan yang diberikan udara di sekitar kita akibat gerak akibat gravitasi bumi. Besarnya sama dengan 1 atm atau 101.325 Pascal. Kedua, pengaruh suhu terhadap tekanan dan volume gas adalah jika suhu naik, partikel gas bergerak lebih cepat sehingga tekanan dan volume gas bertambah jika wadah fleksibel. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wah, berikan aplaus dulu ya. Oke, ada kelompok yang menyanggah hasil presentasi dari kelompok Rifki? Kelompoknya Fruzi? Ada yang perlu dikomentari dari apa yang dipresentasikan oleh Rifki? Kelompoknya Rifki? Jelas? Jelas? Jelas ya? Bagaimana kelompoknya Eka? Jelas. Kelompoknya Diva? Jelas. Ada pertanyaan? Gak ada? Jelas ya? Nah, dari hasil praktikum yang Anda sudah lakukan tadi di percobaan 1 di kelompoknya Rifki menyatakan bahwa ya, kenapa air itu gak bisa tumpah? Tekanannya udah ya? Oke. Kelompoknya Eka? Ada yang perlu dikomentari dari pembelajaran kita hari ini? Cukup? Oke, kalau cukup silakan setorkan LKM-nya, disimpan dulu. Nah, sebelum saya tutup, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ada? Siapa? Eka? Bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita, kesimpulan kita hari ini? Setelah kita melakukan kegiatan praktikum, pemahaman konsep, nah, apa yang kita harus bisa simpulkan dari apa yang Anda dapatkan? Oke, ada? Ayo, Diva, mungkin bisa menyimpulkan apa yang bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang lain didengarkan. Nah, kesimpulan itu nanti itu yang menjadi catatan, ya. Oke, silakan didengar. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini itu kita dapat mengetahui dan sudah dapat mempraktekkan tentang tekanan atmosfer. Terus kita juga dapat mengetahui pengaruh suhu terhadap tekanan, volume dan volume gas. Oke. Itu saja. Nah, beri aplaus dulu. Ya. Nah, kesimpulannya tadi bahwa dengan kita melakukan praktikum, ya, kita sudah bisa memahami bagaimana sih hubungan antara tekanan dengan volume, gitu ya. Kemudian apakah kondisinya tekanan itu berpengaruh ke kondisi volume yang ada? Nah, itu saya kira sudah dijelaskan, ya. Nah, selanjutnya bila tidak ada pertanyaan, saya kira untuk kegiatan, nah ini ya, nah ini kesimpulan kita.
Kegiatan pertama, kenapa air nggak tumpah? Nah, itu karena ada dorongan tadi yang saya sudah jelaskan ya. Dorongan berat dengan dorongan tekanan dari atmosfer. Nah, semakin besar tekanan dari bawah, sehingga itulah yang menyebabkan, makanya kenapa terjadi cekungan. Gitu dah tadi yang Anda lihat. Nah, itu karena ada yang pertama ada gaya angkat, yang kemudian yang berikutnya adalah tekanan atmosfer. Nah, pada saat di praktikum kedua yang kita bisa pahami adalah dengan terjadinya pemanasan, maka itu menyebabkan suhu menjadi meningkat. Dengan meningkatnya suhu, apa yang disebabkan? Volume bertambah. Dengan volumenya bertambah, inilah yang menyebabkan tekanan di dalam gelas tadi atau wadah itu yang menyebabkan terjadinya dorongan ke mana? Ke balon. Nah, sehingga balon bisa mengembang. Gitu ya. Nah, saya kira itu simpulan kita hari ini. Nah, silakan sekarang siapkan kertasnya untuk kita asesmen. Ya, nggak banyak-banyak ini. Sudah disiapkan? Oke. Langsung dijawab saja ya, langsung dijawab saja. Ini soalnya semua berkaitan dengan apa yang Anda sudah praktekkan tadi. Oke, langsung dijawab saja. Tidak usah dicatat soalnya. Oke, yang pertama, tekanan atmosfer itu disebabkan oleh siapa? Nah, langsung dijawab saja A, B, dan sampai D. Jadi tulis saja, oh nomor 1 D gitu. Tidak usah, langsung opsinya saja. Bisa dilihat di belakang? Tidak bisa? Masa? Coba dikasih ya, supaya bisa kelihatan banyak nomornya. Oh, bisa kelihatan? Nah, coba dijawab. Pokoknya kapan Anda perhatikan tadi praktikumnya, pasti Anda bisa jawab. Ya. Ada yang keluar dari praktikum soalnya? Gak ada ya? Oke.
Next, sudah? Nah, sekarang esainya. Saya singkat ini hanya singkat-singkat penjelasannya. Ya, ini saja. Sudah. Kalau yang sudah, silakan dikumpul. Jelaskan yang dimaksud dengan tekanan ATM tadi, ya. Nah, tadi di hukum Boyle udah jelas, kan? Atmosfer. Nah, faktor yang menyebabkan balon mengembang. Nah, tadi sudah ya. Apanya yang naik? Nah, ininya lagi. Nah, hubungan hasil praktikum gelas dan kertas. Prinsip kerja sedotan minuman. Jelaskan secara singkat. Nah, kenapa bisa air itu nggak tumpah? Oke, yang sudah silakan dikumpul. Tidak perlu, langsung dijawab aja. Oke, yang sudah silakan dikumpul. Nah, untuk pertemuan berikut, silakan dibaca keterkaitannya dengan penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Silakan nanti di rumahnya dibaca supaya pada saat pembelajaran kita sudah siap, ya. Jadi silakan dibaca di rumahnya materi terkait dengan penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tekanan itu kemarin ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Gitu ya? Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya? Apakah ada bisa diterapkan dari konsep tekanan itu? Contoh, kemarin di hukum Archimedes, pernah dengar kata kapal selam? Hukum Archimedes yang bekerja di situ, ya. Kenapa itu kapal selam bisa terapung, bisa melayang posisinya, bisa tenggelam, ya. Itu adalah prinsip hukum Archimedes yang bekerja. Atau pernah dengar jembatan Piton? Nah, itu hukum apa yang bekerja di situ? Drum. Nah, itu berarti hukum Archimedes juga yang bekerja, kan? Nah, atau pernah Anda lihat di pencucian mobil? Tiba-tiba mobil naik ke atas. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan itu? Nah, dongkrak hidrolik. Jadi mobil bisa diangkat itu. Nah, itu juga kaitannya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Anda setelah memahaminya ini, dalam kehidupan sehari-hari Anda melihatnya, itu saya sudah pelajari kemarin di konsep ini, gitu ya. Saya kira itu cukup hari ini. Nanti dikumpul soal yang Anda sudah jawab. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini karena waktu juga sudah selesai. Saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.